Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba berbagi kepada teman-teman mengenai pemantapan persiapan tes P3K Guru yang akan teman-teman hadapi, khususnya materi kompetensi teknis penelitian tindakan kelas part 2. Untuk teman-teman yang sudah tes, saya doakan semoga lulus dengan peringkat nilai tertinggi, dan yang merasa gagal karena tidak sampai passing grade tetap semangat karena masih ada waktu untuk teman-teman berjuang di tahap 3. Kalau dirasa pada tahap 2 ini gagal belum maksimal persiapannya, ayo sama-sama persiapkan yang lebih matang lagi untuk tes di tahap 3 ini. Dan untuk teman-teman yang belum tes, semangat, manfaatkan waktu yang beberapa jam lagi untuk memaksimalkan persiapan. Semoga dapat nilai terbaik. Di sini saya akan membahas soal beserta pembahasannya yang lengkap. Materi tentang P3K ini seringkali keluar pada kompetensi teknis P3K Guru, jadi jangan di-skip videonya karena nanti di setiap soal akan saya berikan tips dan trik menjawab soal teknis ini. Tentunya tentang PTK. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Baik, kita langsung bahas soal nomor 1. Dalam melaksanakan tindakan atau perbaikan, observasi dan interpretasi dilakukan secara simultan. Aktor utama adalah guru, namun guru dapat dibantu oleh alat perekam data atau teman sejawat sebagai pengamat. Agar pelaksanaan tindakan sesuai dengan kaidah PTK, perlu diterapkan beberapa kriteria berikut. Kecuali option A, metodologi penelitian jangan sampai mengganggu komitmen guru sebagai pengajar. Kemudian untuk option yang B, pengumpulan data jangan sampai menyita waktu guru terlampau banyak. Selanjutnya untuk option C, PTK dilakukan oleh guru yang bersangkutan, jadi tidak harus mendapat dukungan dari masyarakat sekolah. Sementara untuk yang D, metodologi yang diterapkan haruslah reliable atau handal, sehingga memungkinkan guru mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan situasi kelasnya. Baik, kita temukan jawabannya dalam pembahasan tentang tahap pelaksanaan tindakan PTK. Dalam penelitian tindakan kelas, setelah dilakukan tahap perencanaan, kemudian guru itu melaksanakan tindakan dalam kelas yang sebenarnya. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa dalam PTK itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan, kemudian observasi dan refleksi. Kemudian saya lanjutkan, agar pelaksanaan ini dapat berlangsung secara terarah, guru perlu memperhatikan beberapa prinsip, yaitu yang pertama adalah metodologi penelitian jangan sampai mengganggu komitmen guru sebagai pengajar. Hal ini berarti guru tidak boleh mengorbankan siswa demi penelitian yang sedang dilaksanakannya. Tambahan tugas guru sebagai peneliti harus disikapi sebagai nuansa profesional yang semestinya memberikan nilai tambah bagi guru dan bagi pembelajaran yang dikelolanya, bukan sebaliknya mengorbankan siswa. Dengan perkataan lain bahwa guru harus selalu mengutamakan siswa karena tujuannya memang untuk memperbaiki proses dan hasil belajar siswa tersebut. Selain itu, guru juga perlu memperhatikan beberapa prinsip. Yang kedua adalah pengumpulan data jangan sampai menyita waktu guru terlampau banyak. Maksudnya adalah esensi pelaksanaan PTK ini memang harus disertai dengan observasi dan interpretasi teman-teman. Dan pengumpul data yang paling baik adalah guru tersebut. Namun jika kegiatan ini menyita waktu guru terlampau banyak, konsentrasi guru dalam mengajar ini akan terganggu. Nah, untuk mengatasi masalah ini, guru dapat memanfaatkan alat perekam atau minta bantuan teman sejawat. Selain kedua poin ini, ada prinsip yang ketiga, yaitu metodologi harus reliable atau handal, hingga guru dapat menerapkan strategi yang sesuai dengan situasi kelasnya. Dalam kaitan ini, perlu diingat bahwa dalam PTK itu berorientasi praktek atau praktis teman-teman, dan merupakan penelitian skala kecil untuk memperbaiki praktek individu. Maksudnya adalah dalam PTK ini, guru berusaha mencari metode apa yang paling cocok dan handal untuk dapat meningkatkan pembelajaran di kelasnya yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Kalau menurut saya, metodologi yang reliable itu banyak, tapi belum tentu sesuai dengan situasi dan kondisi suatu kelas. Kemudian pembahasan dari prinsip yang keempat, yaitu masalah yang ditangani guru itu harus sesuai dengan kemampuan dan komitmennya.
Maksudnya adalah, karena kan peneliti dari PTK ini adalah guru yang mengajar dalam kelas tersebut, teman-teman. Kalau misalkan dia tidak menguasai akan permasalahan yang ditangani atau tidak menguasai metodenya, takutnya masalah itu tidak teratasi dan tidak kunjung mendapatkan solusi dari permasalahan pembelajaran itu. Dan pada akhirnya hanya membuang-buang waktu penelitian. Jadi, guru itu harus menangani masalah tersebut sesuai dengan kemampuan dan komitmennya. Kemudian kita bahas prinsip yang kelima, guru harus memperhatikan berbagai aturan atau etika yang berkaitan dengan tugasnya. Maksudnya adalah, sebagai peneliti, guru itu harus memperhatikan berbagai aturan atau etika yang terkait dengan tugas-tugasnya. Misalnya, menyampaikan kepada kepala sekolah tentang rencana tindakan yang akan dilakukan, atau menginformasikan kepada orang tua siswa jika selama pelaksanaan PTK, siswa diwajibkan melakukan sesuatu di luar kebiasaan rutin, begitu teman-teman. Selanjutnya prinsip yang terakhir yaitu yang keenam, PTK harus mendapatkan dukungan dari masyarakat sekolah. Dari penjelasan panjang lebar saya tentang pelaksanaan tindakan PTK tadi, ada 6 kriteria tadi. Kira-kira mana yang tidak termasuk dalam 6 kriteria atau prinsip yang saya jelaskan tadi, teman-teman? Ya, yang tidak termasuk dalam kriteria dari pelaksanaan tindakan PTK itu adalah yang C. PTK itu dilakukan oleh guru yang bersangkutan. Jadi, tidak harus mendapatkan dukungan dari masyarakat sekolah. Kriteria yang seharusnya adalah PTK itu harus mendapatkan dukungan dari masyarakat sekolah. Lanjut, kita akan bahas soal nomor 2. Bu Ani mengajar di kelas 3 SD. Beliau sedang melakukan penelitian tindakan kelas. Beliau dalam melaksanakan PTK bermitra dengan seorang guru, teman sejawatnya dalam meningkatkan hasil belajar siswa di kelas Bu Ani tersebut. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelasnya, Bu Ani berusaha mencoba menggunakan metode demonstrasi dan media alat peraga supaya siswa lebih memahami apa yang beliau ajarkan. Untuk merekam kegiatan pembelajaran, Bu Ani meminta bantuan teman sejawatnya. Langkah perekaman kegiatan pembelajaran jika ditinjau dari kriteria pelaksanaan tindakan. Kriteria yang mana yang sedang diterapkan Bu Ani tersebut? Untuk option A, metodologi penelitian jangan sampai mengganggu komitmen guru sebagai pengajar. Kemudian option B, pengumpul data jangan sampai menyita waktu guru terlampau banyak. Yang C, metodologi yang diterapkan haruslah reliable atau handal, sehingga memungkinkan guru mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan situasi kelasnya. Kemudian option D, masalah yang ditangani harus sesuai dengan komitmen guru. Jawaban untuk soal nomor 2 ini sebenarnya sudah saya jelaskan pada pembahasan soal nomor 1, teman-teman. Baik, akan saya ulangi. Pada pembahasan soal nomor 2 ini, Bu Ani meminta bantuan guru lain untuk perekaman kegiatan belajar yang dilakukannya. Tujuannya agar supaya waktu mengajarnya itu tidak terlampau banyak tersita. Jadi lebih menghemat waktu, begitu teman-teman. Sehingga kriteria yang sedang diterapkan Bu Ani ini berhubungan dengan yang B. Pengumpulan data jangan sampai menyita waktu guru terlampau banyak. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan soal nomor 3. Berikut adalah contoh-contoh masalah pembelajaran yang mungkin dihadapi oleh guru untuk dijadikan permasalahan PTK. Kecuali adalah A. Pertanyaan guru sering tidak dijawab oleh siswa. Kemudian yang B. Perhatian siswa pada pelajaran kurang. Selanjutnya, untuk option C, banyak siswa yang belum membayar iuran kelas. Kemudian option D, hasil ulangan siswa rendah. Jadi untuk pertanyaan nomor 1 ini bertanya tentang apa sih masalah yang tidak bisa dijadikan permasalahan dalam PTK ini? Tentu ada kriterianya ya teman-teman, masalah-masalah ini. Oke, kita akan temukan jawabannya dalam pembahasan berikut ini. Untuk mengidentifikasi masalah, guru harus memfokuskan masalah tersebut pada aspek tertentu, teman-teman. Contohnya apa? Proses pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan lain sebagainya. Pokoknya berhubungan dengan pembelajaran. Dalam kaitannya dengan penelitian tindakan kelas, masalah ini akan difokuskan pada proses pembelajaran. Karena apa? Karena aspek ini merupakan aspek yang strategis dan merupakan kunci keberhasilan dalam pembelajaran.
Untuk mengidentifikasi masalah, kita sebagai guru perlu melakukan diagnosis secara umum tentang proses pembelajaran yang kita kelola. Diagnosis itu dilakukan secara kontinu dari proses ke proses. Cara melakukan diagnosis dapat dengan merenungkan kembali dan menganalisis pengalaman kita sebagai guru dalam melakukan proses pembelajaran. Jadi teman-teman, untuk soal nomor 3 ini, mana yang tidak berhubungan dengan proses pembelajaran? Ya, benar, jawabannya adalah yang C. Banyak siswa yang belum membayar iuran kelas ini tidak bisa dijadikan masalah untuk penelitian tindakan kelas. Baik, kita lanjutkan pembahasan soal nomor 4. Tujuan utama menganalisis masalah pembelajaran adalah option A, mencari hakikat masalah. B, menemukan akar penyebab masalah. Yang C, merinci masalah menjadi bagian-bagian kecil. Selanjutnya untuk option D, menemukan cara pemecahan masalah. Berbicara tentang analisis masalah pembelajaran ini sudah saya singgung dalam video saya sebelumnya. Untuk lebih paham lagi, kita perlu mengulas dalam sesi pembahasan analisis masalah dalam penelitian tindakan kelas. Masalah yang kita hadapi dalam pembelajaran tentu harus segera kita atasi. Namun, sebelum kita memikirkan cara mengatasinya, kita perlu tahu apa yang menjadi penyebab munculnya masalah tersebut. Tanpa menemukan akar penyebab yang benar, kita tidak mungkin dapat mengatasinya secara tepat. Dari pembahasan saya tadi, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Ya, benar, jawabannya adalah yang B, menemukan akar penyebab masalah. Jadi, pada analisis masalah ini kita menemukan akar penyebab masalah. Begitu ya teman-teman. Oke, kita bahas soal nomor 5. Analisis masalah dapat dilakukan dengan cara berikut, kecuali A, mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri tentang berbagai aspek pembelajaran. Yang B, menanyakan pendapat siswa tentang berbagai aspek pembelajaran. Yang C, menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan hasil belajar siswa. Dan yang D adalah membaca berbagai teori belajar. Jadi untuk pertanyaan nomor 5 ini, apa sih cara untuk menemukan penyebab akar masalah? Baik, kita akan bahas dalam analisis masalah PTK. Masalah yang sudah diidentifikasi perlu dianalisis agar akar penyebab masalah dapat kita temukan. Analisis masalah dapat dilakukan paling tidak dengan 3 cara, teman-teman. Yang pertama, merenungkan kembali masalah dengan introspeksi atau refleksi melalui pertanyaan yang diajukan pada diri sendiri. Mengapa masalah tersebut bisa terjadi? Contohnya, kita bertanya pada diri sendiri dengan pertanyaan berikut. Apakah saya memberitahukan waktu ulangan kepada siswa? Atau apakah dalam menjelaskan materi saya menggunakan bahasa yang cukup jelas? Atau apakah saya menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti siswa sehingga siswa bingung dengan penjelasan saya? Jadi seperti itu teman-teman contohnya. Selain introspeksi diri, kita juga bisa bertanya kepada siswa, baik melalui angket maupun wawancara langsung tentang persepsinya terhadap pembelajaran teman-teman. Wawancara mungkin akan lebih efisien dan efektif jika dibandingkan dengan kuesioner teman-teman. Karena kuesioner ini memerlukan persiapan waktu yang lama serta perlu dilakukan pengolahan data yang juga memerlukan waktu yang cukup panjang. Contoh pertanyaan yang dapat diajukan, contohnya, mengapa nilai ulanganmu kurang bagus? Terus, apakah kamu mengerti apa yang saya jelaskan? Terus, apa yang sukar ditangkap dari penjelasan saya? Begitu teman-teman. Kemudian, selain introspeksi diri dan bertanya kepada siswa, kita juga bisa menelaah berbagai dokumen seperti PR siswa, soal-soal ulangan, hasil ulangan atau latihan siswa, begitu. Dari telaah dokumen-dokumen tersebut, kita bisa bertanya, apakah PR yang kita berikan kepada siswa itu dipersiapkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan siswa? Selanjutnya, analisis masalah ini akan berakhir jika akar penyebab masalah sudah ditemukan. Baik, kita lanjutkan pembahasan soal nomor 5. Analisis masalah dapat dilakukan dengan cara berikut, kecuali A, mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri tentang berbagai aspek pembelajaran. Yang B, menanyakan pendapat siswa tentang berbagai aspek pembelajaran. Yang C, menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan hasil belajar siswa. Dan yang D adalah membaca berbagai teori belajar. Dari penjelasan saya tadi tentu teman-teman sudah tahu jawabannya, bahwa analisis masalah dapat dilakukan dengan cara berikut, kecuali yaitu yang D, membaca berbagai teori belajar.
Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang identifikasi masalah dan analisis masalah dalam PTK. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya doakan kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, semoga dapat lulus dengan nilai tertinggi. Dan jangan lupa belajar, berusaha, dan berdoa tentunya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.